Sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe Kilau Online. Terima kasih sudah menjadi sahabat baik bagi mereka yang membutuhkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman sekalian sudah memberi kesempatan saya bisa berbagi, mudah-mudahan berbagi motivasi ya hari ini, insyaallah. Diberikan panggung di sini, disediakan waktu gitu ya. Saya bangga sekali lihat pemuda-pemuda, pemudi-pemudi gitu ya, baik juga yang lagi masih PKL ya, dalam aktivitas berbagi bahagia insyaallah ya, menjadi aktivis-aktivis, membawa cinta, membawa kebahagiaan untuk orang lain insyaallah ya. Saya turut berbahagia, mudah-mudahan ini bagian dari kontribusi saya ikut nimbrung dapat barokahnya dari kalian semua insyaallah ya. Baik, tema motivasi pagi hari ini adalah tentang hikmah rukun Islam ya. Ini Islam semua ya, Muslim semua. Nah, kalau ada yang non Muslim ya salam toleransi itu ya. Muslim semua alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Dalam hadis arba'in dalam hadis arba'in yang kedua diceritakan bahwa Nabi Muhammad dalam berkumpul-kumpul ya dengan sahabatnya, ya mungkin sedang seperti ini lagi liqaat gitu ya, lagi perjumpaan, lagi pengajian begitu. Tiba-tiba datang seorang yang pakai baju putih-putih. Ya, bukan pocong, bukan. Baju putih-putih, rambutnya hitam legam, perawakannya tegap, tinggi gitu ya, tampan, laki-laki gitu. Gak ada yang tahu ini, para sahabat-sahabatnya gak ada yang tahu. Aneh semua juga. Tidak ada tanda-tanda bekas perjalanannya. Contoh saya kesini aja ada bekas perjalanannya, rambut saya agak kering begitu ya, wajah saya agak kering begitu karena habis naik motor kan begitu. Saya aja ada tanda-tandanya gitu ya. Ini nggak ada, kayak seolah-olah jelek begitu gitu. Nah, tiba-tiba duduk di hadapan Nabi, dengkulnya, tahu dengkul ya, ditempelkan dengkul Nabi gitu ya, bersimpuh, ya tahu bersimpuh kayak orang sujud itu, kayak orang apa, duduk di antara dua sujud gitu ya. Ditempelkan gitu, tiba-tiba duduk di hadapan Nabi, tempelkan dengkulnya gitu dan bertanya gitu ya. Akhbirni 'anil Islam gitu. Jelaskan kepadaku ya Rasulullah tentang Islam gitu. Nah, Rasul menjawab gitu ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahajjal bait in istata'tu ilaihi sabila." Waalaikumsalam. Silakan. Pantesan pagi ini cerah gitu ya, insyaallah ya. Pantesan pagi ini cerah ini. Pemuda-pemudinya berkumpul di sini insyaallah. Ya. Jadi tema motivasi pagi ini adalah hikmah rukun Islam. Sebenarnya sih apa hikmah itu? Hikmah tuh bukan Mbah Hikmatin, bukan itu ya. Atau bukan teman kita namanya Mbah Hikmah, bukan. Hikmah adalah pelajaran yang bisa diambil di balik setiap kajian atau kejadian gitu. Itu adalah hikmah. Nah, hikmah pertama adalah syahadat. Rukun Islam yang pertama adalah syahadat. Apa sih hikmah dari syahadat itu? Hikmah dari syahadat, nah, ilmu ini saya dapatkan dari adiknya Agim, Adeda gitu ya, saat di Bandung kemarin waktu saya masih lulus kuliah ya, 2007 2008. Saya pernah diajak ke Bandung, ketemu Adeda dan menyampaikan ini hikmah di balik rukun Islam. Yang pertama, syahadat hikmahnya adalah sebagai komitmen. Apa itu komitmen? Apa komitmen? Mas Eka, apa nih komitmen? Komitmen adalah akad. Akad itu apa? Perjanjian. Saya punya akad ya, baik akad jual beli, akad nikah, itu perjanjian namanya. Kita nikah itu namanya akad.
komitmen, ya, mengikat. Hukum sudah sempurna, Al-Quran sudah sempurna, hadis sudah sempurna, tapi yang mengikat manusia adalah perjanjian, akadnya. Kalau saya sudah punya janji, saya akan bayar hutang, sudah terikat dengan manusia itu harus bayar hutang. Nah, itu artinya itu akad. Nah, hikmah dari syahadat adalah komitmen kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bersumpah bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini komitmen. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, dalam bekerja, berusaha, beraktivitas, kita masih mampu menemui manusia, masih beraktivitas, ya, karena kita apa? Mampu menjalankan komitmen. Kalau kita melanggar komitmen aja, kita boleh jadi sebagian ketemu orang tuh malu. Misalkan kita punya komitmen, terus kita nggak amanah gitu, harusnya misalkan punya utang nih, tiap bulan bayar, nggak bayar, kayaknya nih ketemu orang tuh agak malu begitu kan itu. Itu karena kita sudah tidak menjaga komitmen kita, ya. Nah, di kilau, dimanapun, ya, bekerja dimanapun, aktivitas dimanapun, jagalah komitmen kita, ya. Nah, komitmen bisa batal karena 6 hal. Nanti mungkin di kajian-kajian berikutnya kita akan bahas itu, ya, apa yang menjadi batalnya komitmen kita. Ya. Syurutu qabilis syahadatain. Syarat diterimanya syahadat itu ada 6. Yang pertama apa? Komitmen kita bisa batal gara-gara apa? Jahil. Orang jahil bisa membatalkan komitmen. Apa itu jahil? Bodoh, tidak tahu menau, tidak peduli, tidak mau tahu, itu bodoh. Apa itu bodoh? Orang yang dengan sadar, dengan sadarnya, dengan nyamannya tidak mau belajar, itu orang bodoh. Nggak mau saya belajar, nanti kalau semakin banyak tahu semakin takut. Nah, ini bodoh namanya. Saya mau cukup tahunya, goreng aja hidup itu. Yang penting setiap hari goreng aja. Bodoh. Maka kalau dia bodoh nggak mau belajar, suatu saat dia akan membatalkan komitmennya. Suatu saat dia dipecat dari pekerjaannya. Suatu saat dia akan malu ketemu orang. Maka untuk menguatkan komitmen kita, baik dengan hubungannya dengan Allah, dengan manusia, harus belajar, harus berilmu, mengaji, mengkaji. Al ilmu munafi lil jahil. Hanya ilmu yang mampu menolak kebodohan. Makanya kalau kita, ya, bekerja, berusaha dimanapun, di kilau sekarang ini kalian lagi diamanahi di kilau, jaga itu komitmen, jaga itu komitmen. Ya, apa komitmennya dijaga. Boleh. Baik. Yang kedua, hikmah dari rukun Islam adalah tadi apa? Iqamas sholat, ya, mendirikan sholat. Apa sih hikmah di balik sholat itu? Ya, menurut Adeda adalah karakter building, membangun kepribadian. Di dalam sholat ada jujur, bahwa orang sholat itu orang-orang, makanya perbaiki aja sholatmu, maka hidupmu akan baik. Betul itu tuh. Itu kalimat ulama, ya, kaul ulama yang mengandung hikmah begitu hebat. Perbaiki saja sholatmu, maka Allah akan perbaiki hidupmu. Benar. Karena sholat itu adalah membangun karakter. Di dalam sholat ada yang namanya jujur. Sholat zuhur 4 rakaat, ada yang lihat, mau nggak ada yang lihat, mau ada yang kamera, mau ada yang milem, ya zuhur 4 rakaat gitu. Nggak ada yang lihat, ini 1 rakaat aja zuhurnya gitu. Nggak jujur, nggak mungkin kayaknya orang sholat begitu tuh. Karena sholat sendiri mengajarkan kejujuran. Apalagi di dalam sholat harus tepat waktu. Sebaik-baik amal adalah sholat tepat waktu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kalau memang kerjaannya bisa dihentikan dulu. Segera wudu, masjid. Kalau memang lagi tanggung atau berbahaya kalau ditinggalkan, ya selesaikan dulu baru ke masjid. Fleksibel, tapi sebaiknya begitu. 5 menit lagi zuhur, udah siap-siap dulu. Nah, ini prakteknya berat tapi dicoba. Di dalam sholat ada disiplin. Kita disiplin bekerja, jam 7 harus sudah masuk, ya jam 7 harus sudah masuk. Kalau orang yang sholatnya benar akan disiplin. Begitu. Jadi kalau kita nih disiplinnya kurang, sholat kita masih belum benar. Parameter sholat kita benar itu, ya kita tepat waktu, orangnya disiplin, komitmen gitu. Di dalam sholat ada pembangunan karakter untuk apa? Untuk jujur, untuk disiplin, ya. Untuk apa? Untuk tidak melanggar aturan. Orang sholat berjamaah, jangankan kita bergerak 3 kali mengikut. Misalnya nih, imam belum ruku kita udah ruku, batal sholatnya.
Sebagai orang karyawan kalau mendahului pimpinan, batal itu komitmennya. Boleh di SP1, boleh di SP2, boleh di SP3, dipecat gitu. Istilahnya begitu. Dalam berorganisasi jangan mendahului pimpinan. Gitu ya. Jangan mendahului otoritas pimpinan. Hikmah apa? Dari sholat. Ini banyak sekali kalau kita bedah, banyak sekali. Baik, yang ketiga, apa hikmah di balik zakat ya? Rukun Islam itu apa tadi? Syahadat sebagai komitmen, sholat sebagai pembangun karakter building ya, nanti juga organisasi building seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah wa itaiz zakah, membayar zakat. Apa itu hikmah di balik membayar zakat? Hikmah di balik membayar zakat mengajarkan kepada kita sebagai orang Islam yang memeluk agama Islam agar kita berusaha, berusaha punya penghasilan. Maka diajarkan oleh pengusaha-pengusaha yang sudah berhasil itu, doanya gini aja kalau pengen kaya katanya. Ya Allah, saya pengen setahun zakatnya 2 miliar. Kalau setahun zakatnya 2 miliar, berarti berapa itu yang bersihnya? Kan begitu. Pengusaha di Kalimantan, pengusaha berlian itu setahun zakatnya 2 miliar. Bayangkan berapa tuh harta bersihnya. Kalau yang dizakatkan saja 2 miliar. Berarti boleh jadi harta bersihnya tadi 2 triliun gitu ya. Tadi dapat dia 2 triliun, berarti dia zakatnya 2 miliar. 2 triliun dikurangi 2 miliar. Maka kalau kita pengen zakat, setiap bulan pengen bisa zakat, kita harus punya penghasilan, kita harus punya pekerjaan, kita harus punya usaha. Oh, saya harus setiap bulan ada zakatnya nih. Misalkan target saya 5 juta dulu dapatnya nih. Nah, berarti saya ada zakat, katakanlah 10%-nya ya, supaya aman 10%. Berarti 500.000. Saya pengen setiap bulan saya pengen sedekah 500.000. Sedekah atau zakat ya. Dalam bahasa Arab itu zakat itu sedekah. Sedekah itu umum gitu ya. Spesifikasinya ada zakat, infak dan sedekah. Seperti itu. Agar kita bisa berinfak, agar kita bisa berzakat, agar kita bisa memberikan harta. Ya, ingat mindset grow, mindset yang bertumbuh. Jangan hanya cukup untuk diri kita saja. Saya mau cukup punya penghasilan 15 juta untuk anak istri cukup gitu. Ini namanya mindset fix. Harusnya kita memiliki mindset grow. Kalau bisa 1 hari 1 triliun, kalau bisa 1 bulan 1 triliun. Untuk apa? Untuk anak yatim yang harus disantuni, untuk bangun pesantren, untuk menyumbang masjid. Ini namanya mindset bertumbuh. Jadi jangan pernah, ya saya mau udah cukup 5 juta udah cukup gitu. Nah, gunakan ya mindset kita, gunakan. Orang ini yang seperti ini banyak. Kalau orang lain bisa, kenapa kita tidak? Artinya apa? Terus belajar. Ya. Hikmah yang keempat ya, saum Ramadan, puasa. Hikmah dari rukun Islam yang keempat adalah berpuasa. Apa hikmah di balik puasa? Hikmahnya adalah pengendalian diri. Puasa itu mengajarkan kita agar memiliki pengendalian diri. Mengendalikan dari apa? Mengendalikan dari yang wajib, sunnah, ya. Apa tuh? Wajib, sunnah, mubah dan haram. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, dalam ekonomi, butuh, ingin dan mewah gitu. Yang butuh dulu, yang harus dibayarkan. Yang wajib dulu, bayar listrik, bayar ledeng, bayar setoran. Kalau kita punya uang, keluarkan yang wajib-wajib dulu gitu. Jangan begitu dapat uang ke mall dulu gitu, habis kan gitu sehari. Ya, wajib-wajib dulu, bayar listrik, bayar ledeng, bayar. Setelah wajib baru butuh. Kita apa? Butuh beras, butuh lauk, butuh ini. Baru saya baru ingin beli sendal, beli yang mewah-mewah boleh. Kalau wajib butuhnya sudah terpenuhi, jangan balik. Nah, betapa banyak orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya, mengendalikan ekonominya. Kenapa? Karena tidak berpuasa. Karena tidak mendapatkan hikmah dari puasa. Tidak mendapatkan, kemarin Ramadannya kalah gitu ya. Lanjut yang kelima, apa hikmah di balik Islam yang kelima adalah berhaji ya. Al-hajj ini istata'tum ya. Ketika berhaji ketika mampu. Tapi di sini hajinya yang kita ambil. Apa hikmah di balik haji? Total action. Ibadah yang melibatkan segala kemampuan adalah berhaji. Kemampuan fisik, kemampuan mental, kemampuan syariat, kemampuan harta, semuanya. Jadi dalam bekerja, berusaha, beraktivitas kita harus total action. Jangan setengah-setengah gitu ya.
Jangan pikirannya di mana, hatinya di mana gitu kan, raganya di mana gitu kan. Kita harus total action. Tentukan target, bulan ini 1 miliar, kejar tuh bagaimana mendapatkan 1 miliar. Perkuat tim, ya perbanyak iklan, perbanyak berbagi, perbanyak share dan seterusnya. Total action. Semuanya ya beraksi. Jangan tidak ada yang tidak beraksi. Ruhaninya diperkuat, tahajud malam tidak ketinggalan, zikir istighfar 1000 kali tiap malam, total action. Malamnya, paginya ya tilawah Quran minimal 1 juz, kemudian temui satu hari menemui 10 klien, ya iklan satu hari 100 sebar ke tiap agennya nyebar lagi 100. Ini harus total action. Ya, lakukan semuanya. Maka insya Allah kita mendapatkan hikmah menjadi orang Islam. Jangan taunya orang Islam tuh wis syahadat, wis sholat, wis zakat, wis puasa, tinggal nunggu haji. Bagus haji ya wis, kita harus jadi orang Islam begitu. Apa bandingan gitu? Bukan. Tapi ada hikmah di balik semua itu agar kita menjaga komitmen, agar kita mendirikan sholat, agar kita membangun karakter kita semakin hari semakin baik, ya, agar kita punya usaha semakin hari semakin banyak sedekahnya, bukan semakin kaya semakin banyak gayanya gitu ya. Bukan makin mewah gayanya gitu, tapi semakin banyak yang diberikan kepada umat gitu ya. Kemudian semakin bisa mengendalikan diri dari emosi, dari kebutuhan, dari hawa nafsu, dari ya segala ujian dan cobaan. Punya pengendalian diri. Orang yang sabar akan sukses, enggak sabar enggak sukses. Ya, ada cerita dari dompet duafa dulu waktu saya di training dompet duafa di rumah zakat itu ya. Ada penelpon marah-marah. Oh, marah-marahin ini petugasnya, misalkan Mas Eka dulu. Sampai ini gimana sih? Sampai nangis itu. Nerima telepon aja nangis saking dimarahinnya itu. Tapi dia sabar, tahan. Begitu 1 jam telepon selesai sambil marah-marah tuh. Ke rumah tuh ambil zakatnya. Begitu. Ada karakter pelanggan itu yang pengen meluapkan dulu amarahnya, emosinya. Tapi setelah itu ambil tuh zakatnya di rumah. Sampai rumah apa? Kaget lihat zakatnya tuh mana pak zakatnya tuh di pojok, di karung uang semua itu. Buah dari sabar, pengendalian, memiliki pengendalian yang luar biasa. Jadi kita jangan ujuk-ujuk sedikit emosi gitu, nggak terima gitu ya. Orang sabar akan sukses, orang sabar akan kena gitu ya, akan mendapatkan. Kemudian total action, kita hidup total action, pengen meraih sesuatu harus total action, jangan setengah-setengah. Ya, al-haqqu min rabbikum, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita sebagai orang Islam bukan hanya sekedar ritualisme menjalankan keislaman kita, tapi juga spiritualisme, mendapatkan semangatnya, mendapatkan hikmahnya. Next time bersambung masih ada hikmah rukun iman, masih ada hikmah rukun ihsan ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-haqqu min rabbikum, sebaik-baik pendengar yang bisa mengamalkan dan menyampaikannya lagi. Dari saya mohon maaf banyak kesalahan dan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.